Oke, assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membuat video tutorial bagaimana sih caranya menganalisis suatu transaksi. Nah, kebetulan di sini kita akan menganalisis tentang perusahaan jasa ya. Oke, jadi teman-teman yang harus lakukan adalah kalau sudah punya soal, kopikan soal tersebut di spreadsheet. Kenapa sih harus di Google Sheet? Biar mudah aja. Atau kalau nggak ada, kita bisa ke Microsoft Excel. Jadi akan tampilannya seperti ini. Kata kunci untuk menganalisis itu ada 3W. Ya, yang pertama adalah what. Lalu yang kedua, when. Taruh ini sebelahnya ya. Bukan when ya, tapi where. Where, lalu yang terakhir adalah, kok 3W sih salah? Tapi 1H, how much ya. Sorry ya, diralat. 2W 1H, yaitu what, where, dan how. How-nya di situ lebih ke how much, jadi nominal ya. Oke. Ingat ya, cuman cukup 3 aja. Yuk kita baca dulu soalnya. Di sini ada soal, Jovi menanamkan modal berupa uang tunai sebesar 40 juta. Oke, kita lihat ke what. Itu apa sih? Akun apa sih kira-kira yang muncul dari soal tersebut? Nah, di sini ada nama-nama akun seperti modal. Jadi diboldkan saja. Lalu uang tunai. Nah, uang tunai di istilah akuntansi itu disebut apa yo? Disebut kas ya. Jadi ini akan muncul 2 akun ini. Kemudian where itu lebih kayak posisi debit apa kredit nih gitu. Modal bertambah di mana? Nah, bikin aja contekan dulu deh. Kita tulis ya di sini ya. Harta, utang. Bentar, ini karena tadi berwarna putih ini sepertinya. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Oke. Ingat saja kalau harta bertambah. Oh, di sini ya, saya buatnya di atas aja deh. Biar enak. Kalau harta bertambah di debit apa kredit ya? Ya di debit. Utang DKKD. Bentuknya sih kayak gini ya guys, DKKD. Nah, tinggal kalau misalkan posisinya berkurang ya tinggal kebalikannya aja. Ya. Kebalikan dari D, K. Kebalikan dari K, D. Terus ini K. Kita hitam. Nah, gini ya. Ini contekan deh biar setidaknya tahu. Nah, modal bertambah itu di kredit. Ini sebenarnya udah di jawabannya guys. Mari kita reveal jawabannya. Nah, ada berupa harta, berupa kas, itu bertambah. Nih, bertambah itu di mana? Di debit. Nah, udah kan what, where-nya udah. Sekarang how much? Berapa besar sih nominalnya? 40 juta. Oke. Dah, di sini kalau sudah yang di debit kita tinggal cari siapa yang di kredit. Kenapa? Karena yang namanya transaksi jurnal umum itu tuh harus ada di debit dan harus ada di kredit. Minimal 2, maksimal bisa ya 3 atau 4 gitu ya, tergantung jenis transaksinya. Di sini modal ya, modalnya bertambah. Ini adalah akun, ini sub akunnya ya, atau bagian dari akun. Akun itu nama dari suatu transaksi, nama utama, kayak harta, utang, modal, dan sebagainya. Oke, modal bertambah di kredit. Berapa uangnya? 40 juta. Oke, sekarang kita yang ke transaksi berikutnya. Membeli perlengkapan seharga 4 juta tunai.
apa ya nama transaksinya ya? Apa sih kegiatannya? Oh, beli apa? Beli perlengkapan. Oke, perlengkapan itu termasuk apa ya? Di sini nggak ada. Nah, salah satu tips yang mudah untuk mengingat adalah jika kalian membaca ada kegiatan yang tidak mempunyai unsur-unsur nama akun utama, nggak ada unsur-unsur utang, misalnya kan utang gaji, utang beban gitu. Beban pun beban listrik, beban telepon itu jelas ya. Tapi kalau misalkan kalian menemukan suatu kegiatan dan itu tidak ada unsur-unsur akun nama akun utama, maka bisa dikategorikan hampir 90% dia masuknya ke harta gitu ya. Oke, nah di sini beli perlengkapan, belinya tunai apa dicicil? Tunai. Nah, ingat tadi segala suatu kegiatan tunai itu pasti hubungannya sama kas. Maka analisisnya adalah sebagai berikut. Oke, muncul harta berupa kas karena belinya pakai ini kan, pakai uang, tapi dia berkurang. Nah, harta berkurang di kredit. Oke. Terus muncul harta lagi, tapi namanya perlengkapan. Perlengkapannya baru dibeli maka bertambah. Harta bertambah di debit. Uangnya berapa? 4 juta. Ya. Yuk, kita lagi ya. Kita coba lagi. Jovi membeli peralatan seharga 2 juta. Nih, sudah ada kata-kata peralatan. Peralatan jadi tadi tipsnya kalau mau mudah dia termasuk apa? Dia termasuk di harta. Harganya 2 juta tapi baru dibayar 1.750.000 dari 2 juta. Artinya dia tuh bayarnya belum lunas ya. Jadi di sini akan muncul apa? Kita lihat. Oke, di sini muncul 3 transaksi atau 3 akun ya, yaitu utang. Dia beli tapi belum lunas, utang jasanya bertambah. Kalau utang bertambah itu di kredit, makanya di sini kredit. Uangnya berapa? Orang baru dibayar 1.750.000, yang belumnya sisanya selisihnya 2 juta dikurangi 1.750.000 ya 250. Berikutnya, ini yang sudah dibayar 1.750.000 pakai uang kan, uang dalam akuntansi disebut kas, kasnya berkurang, kas berkurang, harta berkurang di kredit. Kayak di sini kredit. Sejumlah 1.750.000. Ngapain sih kita ngeluarin uang sampai ngutang juga segala? Gara-gara kita beli peralatan. Peralatan termasuk harta. Hartanya bertambah, harta bertambah di debit. Berapa nominalnya? 2 juta. Nah, tips mau tahu jawaban kalian benar atau enggak, itu dilihat. Karena kita perhatikan 2 akun yang ada di kredit ini. Kalau dijumlahin sama nggak sih nilainya dengan yang di posisi debit? 1.750.000 ditambah 250, 2 juta kan. Nah, kalau sudah balance, artinya at least sudah benar lah, sudah seimbang di hari itu. Kita lanjut soal berikutnya. Jovi mendapatkan pendapatan atas usaha laundry-nya sebesar 2.500.000. Ada kata-kata pendapatan. Ada nggak sih nama akun pendapatan? Oh, ada. Nah, kalian bold aja dulu. Nah, kalau kita dapat pendapatan dan nggak ada keterangan dibayar nanti, maka itu pasti sudah dilunasin. Kalau kita sudah kerja, terus konsumen itu ngebayar kita pasti dapat apa? Yuk. Oke, kita refill ya. Oke, di sini akan muncul 2 akun. Yang pertama si pendapatan itu sendiri, pendapatan bertambah itu di kredit. Sebesar berapa nih? 2.500.000. Nah, kira-kira di debit muncul apa ya? Karena tadi kita dapat uang, uang itu di akuntansi disebut kas. Kas adalah bagian dari harta. Saat harta bertambah, maka dia di debit. Nominalnya berapa? Sama. Oke, udah ya. Lanjut nih, soal terakhir. Jovi mendapatkan pendapatan sebesar 3 juta, namun baru dibayar 50%. Nah, kasusnya ini agak sedikit berbeda dari transaksi yang di atas. Bedanya adalah kita tidak menerima, anggap saja kita Jovi ya. Jovi tidak menerima kalau uangnya itu udah dibayar semua sama si konsumen. Maka kemungkinan akan muncul seperti ini ya. Oke, 3 aja. Oke, jadi pertama pendapatan. Pendapatan bertambah di
Nih ya, kredit seberapa sih? 3 juta rupiah. Udah dibayar semua belum? Baru dibayarnya setengah. Maka kalau baru dibayar setengah, kita baru dapat uang berupa kas 1.500.000 nih. Kas bertambah di debit. Terus kenapa ini bisa muncul piutang? Piutang itu memiliki arti orang luar itu masih punya tanggungan ke kita. Nah, pinjaman orang itu ke kita disebutnya piutang. Kebalikan dari piutang apa? Kalau kita minjem uang ke orang atau kita beli sesuatu tapi belum lunas ke orang atau pihak luar, itu disebutnya utang. Kalau orang yang punya utang ke kita sebutnya piutang. Cuma tambah kata pi aja. Dan itu masuk kategori harta. Kenapa harta? Karena uang kita masih di orang lain, yaitu sebenarnya harta kita, cuman belum diterima aja. Itu sebutannya piutang. Piutang bertambah, dia termasuk harta, maka dia di debit. Nah, kita cek lagi nih, sama nggak nih total nominal yang ada di kredit sama yang di debit? 1.500.000 tambah 1.500.000 ya 3 juta. Oke. Ya, begitu ya teman-teman cara menganalisis suatu transaksi. Tidak perlu terburu-buru karena ini kan samanya baru belajar ya. Nanti kalau kalian sudah terbiasa pasti lebih cepat cara menganalisisnya. Oke, sekian semoga bermanfaat. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.